pendaftaran 100.000 untuk daftar di kliniknya beliau gitu kan. Kalau saya gagal nyembuhin, tak kasih 10 juta. Wah, sebuah garansi yang cukup berani dari seorang siswa untuk menggaransi bahwa semua pasien yang datang ke kliniknya beliau digaransi sembuh atau dikasih 10 juta. Mulai banyak pasien-pasien datang dan beberapa sembuh, tapi juga karena promo itu muncul pasien-pasien yang niatnya iseng ngejar 10 jutanya. Wah lumayan nih, nek pura-pura bujuk gak waras 10 juta kan begitu. Nah akhirnya ada namanya Pak Joko di sini. Nggak ada ya, tapi pinjem dulu ya kalau nggak ada gitu ya. Jadi Pak Joko akhirnya iseng-iseng, wah ini lumayan lah coba ngerjain sinsenya. Datanglah beliau ke tempat sinsenya ini. Datang diperiksa, kenapa kok saya lagi nggak enak badan ini, badan saya nggak enak semua. Kenapa? Gini kok, lidah saya kok kehilangan, kayaknya kena COVID atau apa nih, kehilangan indera pengecap saya nggak bisa ngerasain apa-apa. Diperiksa lah sama, oke sini mana, nadinya diperiksa sama sinsenya, dicek, oh gampang nih Pak Joko. Sinsenya bilang sama asistennya, tolong ambilkan pil nomor 8, obat nomor 8 di laci, diambil sama asistennya, pilnya bundar-bundar agak hitam gitu, dikasihkan ke Pak Joko. Pada waktu Pak Joko lihat gini, udah curiga, kok bundar-bundar kok kecepot gini gitu loh. Ini kayak pernah lihat tapi di lapangan biasanya gitu kan. Udah curiga Pak Jokonya. Tapi kembali karena tergiur 10 jutanya, cobalah, timplol lah Pak Joko. Ya gitu kan. Wah sih saya tidak benar. Ini kok kenapa? Saya ini bukan obat ini apa? Ini tele kambing rasanya pahit selacem. Nah sembuh 100.000. Pak Joko ini jembret kena aku gitu kan ya. Bayar 100.000 pulang Pak Jokonya. Terus mencari cara, ya apa caranya, aku udah hilang 100 nih. Pokoknya kudu balik 10 juta. Sehingga minggu depan datang lagi Pak Jokonya ke tempat senseinya. Datang lagi. Lah, kamu lagi? Iya kok gitu. Iya sensei. Apa pengaruhnya? Gini sih. Saya mungkin karena usia atau apa ya. Akhir-akhir ini selain penglihatan agak kabur, saya tuh kok sering lupa. Kayak demensia gitu. Jadi short term memory saya, ingatan jangka pendek saya kok sering lupa gitu kan. Kayak pikun padahal usia saya masih belum terlalu tua sih. Oh, gampang. Beres. Panggil asistennya. Asisten, pil obat nomor 8. Wih, langsung Pak Jokonya gini. Itu tele kambing. Itu tai ayam, itu tai kambing. Kok dikasih itu lagi? Loh, kok ingat gitu kan? Ingat ya? 100.000. Bayar lagi. 2 kali sudah gitu kan. Sebel sih Pak Jokonya sebel. Ini harus balas dendam. Pokoknya harus dapat yang 10 juta. Nggak tahu gimana caranya. Minggu depan datang lagi. Hari ini acting. Datang, matanya agak pakai kacamata hitam. Pak Jokonya datang ke sinsenya. Loh, kamu lagi? Iya sinsei, kenapa? Sinsei, saya nggak tahu tadi bangun tidur, tiba-tiba penglihatan saya gelap, saya nggak bisa lihat apa-apa. Loh kok bisa? Kemarin makan apa? Nggak makan apa-apa, nggak ada yang aneh sinsei. Loh kamu ini dibuka kacamatanya digini mananya bener-bener nggak ada gerakan. Loh, padahal Pak Jokonya bisa ngeliat sih, cuman dia pura-pura aja gitu kan ya. Pokoknya 10 juta harus dapat gitu kan. Loh kamu ini beneran? Iya sudah, diobati, dicek, dikasih apa, tusuk jarum. Sampai sini ngomong, waduh, kali ini aku menyerah. Kayaknya aku nggak bisa nih nyembuhin penglihatan kamu. Lah kalau gitu 10 juta saja. Oke, dikasihlah sini ngeluarin duit, dikasih segebok duitnya, jebret. 10 juta kan kalau satu gebok duitnya berapa? 100 ribuan kan? Nah, sini ngasih 2 ribuan jebret. Loh, sini kok cuma 2 juta, janjinya kan 10 juta. Loh, kok tahu 2 ribuan? Sembuh dong gitu kan. Gagal lagi gitu kan gitu. Nah, teman-teman apa sih maksudnya cerita kayak gini gitu loh. Ketika kita menggeluti satu bidang seperti seorang sensei di traditional Chinese medicine ya, pengobatan Cina kuno, untuk bisa survive dan berkembang bisnis ke depan, kita harus menguasai dan mengerti bidang apa yang sedang kita geluti dan tahu dunianya. Sensei ini mempunyai keahlian yang cukup luar biasa sehingga dia bisa nyembuh. Karena selain pasien-pasien iseng, kan memang ada pasien yang sakit beneran datang ke kliniknya. Kalau pasiennya datang dan nggak sembuh, maka kredibilitas maupun reputasinya juga tidak akan bertumbuh dengan bagus gitu kan. Tetapi sensei ini juga tahu apa yang akan muncul orang-orang iseng kayak Pak Joko yang memang niatnya cuma ngejar 10 juta. Dia akan melakukan berbagai macam cara untuk bagaimana saya ngeluarin 10 juta. Nah, tapi karena memang beliau tahu
medannya, tahu dunianya, dia tahu bagaimana cara mengantisipasi itu semua, Bapak Ibu sekalian. Nah, sama kita dengan bisnis ini atau di pekerjaan kita apapun juga. Apapun jenis pekerjaannya, apapun jenis profesinya, ketika kita tidak mengerti medannya, tidak tahu apa yang akan di depan, tidak bisa melihat visinya, dan tidak tahu untuk apa yang sebenarnya kita mau bangun, pasti hasilnya juga tidak akan maksimal. Sepakat nggak? Orang itu akan dapat bayaran tinggi sekali kalau dia jadi master di bidang itu. Dokter yang sukses, yang prakteknya rame, yang kaya itu pasti dokter senior yang memang terkenal, resepnya juga oke, sembuh-sembuh kan gitu ya. Mekanik bengkel, montir, itu rame bengkelnya, itu kalau memang montirnya jagoan. Nah, ketika kita masih baru di satu bidang, tugas kita tentu saja belajar dan mengerti seperti apa bisnis ini berjalan. Kita harus bisa melihat visinya ke depan seperti apa, kita harus tahu apa yang sedang kita geluti. Thank you Mas Dwi. Aduh, thank you. Nah, tadi Pak Alam cerita masalah apa yang sedang kita geluti di Magic 12, di MPDS 12, apa yang sedang kita kerjakan di sini. Apa sih sebenarnya bisnis ini? Kalau tadi kita bicara masalah tabungan, bahwa di bisnis ini ada produk MPDS 12 yang konsepnya mengajak orang menabung, betul ya? Kalau kita bicara menabung, nabung itu apa sih? Menurut Bapak Ibu, menabung itu apa sih? Menyimpan, mengumpulkan, betul. Saya pernah baca buku itu menarik. Banyak orang salah kaprah tentang kekayaan, tentang kemakmuran. Mereka berpikir kekayaan kemakmuran itu identik dengan berapa banyak uang yang berhasil kita hasilkan. Ternyata tidak. Yang namanya kekayaan itu bukan berapa banyak uang yang kita hasilkan, tapi dari yang kita hasilkan berapa banyak yang bisa kita tahan dan kita kembang biakan. Contoh, ada dua orang teman nih, si A sama si B. Si A punya penghasilan per bulan 40 juta. Oke? Tapi karena lifestyle-nya cukup tinggi, tiap bulan dari 40 juta itu dia hanya bisa nyisihin 2 juta disimpan. Si B income-nya separuhnya, cuma 20 juta. Si A tadi penghasilannya 40 juta, tapi dia cuma mampu nyimpen 2 juta sebulannya. Si B income-nya separuhnya, 20 juta. Tapi karena memang gaya hidupnya hemat dan menjaga, beliau mampu menyimpan 5 juta per bulannya. Income-nya separuhnya si A. Tapi kalau ditarik garis 10-15 tahun ke depan, di 15 tahun ke depan siapa yang lebih kaya, si A atau si B? B. Kenapa dia lebih kaya? Karena tabungan yang disimpan lebih banyak. 5 juta kalikan 12, 60 juta kalikan 10 tahun, itu 600 juta. Sedangkan si A hanya mampu 2 juta, 24 juta setahun, hanya 240. Maka 15 tahun ke depan si A ini punya kekayaan 240 juta, si B punya kekayaan 600 juta. Jadi kita harus aware, tidak peduli berapapun penghasilan kita sekarang. Tapi kalau dari penghasilan kita itu gaspol remblong, artinya masuk tidak ada yang nyantol sama sekali gitu ya. Kadang-kadang kan penghasilan tuh disuruh diem di rekening bentar aja, itu angel. Mbok yo meneng saulan rong-wulan gak usah kemana-mana, kocol aja gitu ya. Nah, kalau kita tidak ada yang bisa kita tahan, tidak ada yang bisa kita simpan, setiap bulan kita terima hanya untuk memenuhi tagihan dan kebutuhan segala macam, tidak kita bisa paksa untuk kita simpan, kita tahan, maka 10-15 tahun lagi, teman-teman pernah lihat ini, ada yang pernah anaknya atau saudaranya ada yang melihara hamster ya? Ada hamster ya? Hamster tuh punya ada mainannya kayak lingkaran gitu, betul ya, pernah tahu ya? Yang lari jalan terus muter gitu kan? Kita kayak gitu loh. Kayaknya tiap bulan kerja, kayaknya tiap bulan sibuk, akhir bulan capek, dapat gaji, tapi 10 tahun lagi gak kemana-mana. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa ditahan, apalagi dikembangbiakan. Ketika si A berhasil menahan 240 juta, si B berhasil menahan 600 juta 10 tahun kemudian, maka uang ini bisa digunakan untuk dikembangkan lebih kuat. Ini si B punya potensi lebih besar untuk mengembangkan, paham saya? Karena kalau di dunia bisnis dan investment, modal itu menjadi salah satu faktor penting. Kalau di dunia investment, sama-sama setiap tahun dapat dividen. Misalkan kita bermain saham ya, sama-sama 1 tahun dividennya 5%.